khusyuk di dalam sholatnya, ya, sehingga hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, para pemerhati Roja dan juga sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita satu hari kembali ini untuk dalam rangka beribadah dan mentaatinya. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk dapat mentaatinya di hari ini dengan sebaik-baiknya. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dipertemukan dalam satu kajian ilmiah yang insyaallah kita akan simak kembali satu kajian dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sebagaimana biasanya kajian yang akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustaz Mubarak Mu'alim LC MAhi hafizallahu taala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Al-Iman Center. Tentunya sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan kita simak bersama ini, kami sampaikan kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami semuanya di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, pada pagi hari ini beliau membahas tentang tema bahasan Allah bagi orang-orang yang beriman, bagian yang kedua. Kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita insyaallah ta'ala masih seputar bab tentang apa yang disiapkan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman di surga kelak. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla untuk bergabung bersama orang-orang yang beriman yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pembahasan kita yang terakhir adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan, inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibul jawad al-mudammar as-sari' mi'ata sanatin ma yaqta'uha. Bahwa kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pohon yang mana apabila seorang yang bepergian ya dari satu ya dari ujung pohon itu ke ujung berikutnya, itu perjalanan dengan kendaraan yang cepat selama 1000 atau 100 tahun dia tidak bisa melampauinya. Nah, ini menunjukkan besarnya ya pohon yang disebutkan oleh Nabi SAW ini di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan riwayat yang lain, yasirur rakibu fi dhilliha mi'at sanah ma yaqta'uha. Dalam riwayat yang lain bahwa ya orang yang berjalan di bayang-bayang dari pohon tersebut itu dengan naik kendaraan dia berjalan selama 100 tahun, ya maka dia tidak mampu untuk melewati bayang-bayang itu. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya pohon tersebut, ya. Betapa besarnya pohon tersebut. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya masih sangat banyak hal-hal yang gaib yang kita tidak mengetahuinya, ya. Kita tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa anhu, dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya penduduk-penduduk surga itu mereka bisa saling melihat, ya, orang-orang yang berada di dalam surga-surga itu, dalam kamar-kamar surga, dari atas mereka, ya, dari atas mereka. Kama tatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuqi min al-masyriqi aw al-maghribi litafaduli ma bainahum. Sebagaimana mereka sebagaimana saling melihatnya bintang yang demikian terang benderang, ya, yang dia berada di ufuk yang jauh antara timur dan barat. Ini litafaduli ma bainahum, ini karena jarak di antara mereka. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Wahai Rasulullah, apakah itu merupakan tempat-tempat kedudukan, tempat-tempat tinggalnya para anbiya, para rasul, yang tidak mungkin selain mereka bisa mencapainya? Maka dijawab oleh Nabi SAW, bala, walladzi nafsi biyadihi, ya, benar, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin.
Namun sebetulnya tempat-tempat itu adalah tempatnya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka membenarkan para rasul. Jadi artinya bahwa tempat-tempat itu tidak khusus bagi para anbiya, tidak khusus bagi para rasul, tapi juga ya bisa seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, mereka pun bisa mencapai tempat-tempat atau derajat-derajat yang tinggi tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perbedaan ya ahli surga. Ya, tingkatan-tingkatan mereka itu berbeda satu dengan yang lainnya, ya sesuai dengan amal yang mereka lakukan dan keutamaan yang ada pada mereka. Ya, jadi di situ ada perbedaan. Ya, dan itu benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Walikullin darajatun mimma amilu." Dan setiap orang memiliki derajat sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Ya, semakin banyak seorang mengerjakan amal-amal kebaikan, amal soleh, semakin kuat imannya, ya semakin ikhlas amalnya, ya dan senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dan dia memperbanyak amal kebaikannya, amal solehnya, maka tentu tidak sama dengan orang yang di bawah itu. Ya, makanya orang yang mengerjakan sholat wajib plus sholat sunnah, orang yang mengerjakan puasa Ramadan, ya plus puasa sunnah, orang yang mengerjakan atau menunaikan zakat plus sedekah-sedekah yang bersifat sukarela, tentu tidak sama dengan orang yang dia hanya ya sholat 5 waktu saja, ya tanpa sholat sunnah, atau orang yang hanya berpuasa di bulan Ramadan tanpa puasa sunnah yang lainnya, atau orang yang sekedar mengeluarkan zakat tanpa memberikan sedekah yang bersifat sukarela. Ini tentu berbeda kedudukan mereka. Makanya ya walikullin darajatun mimma amilu, setiap orang memiliki derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah tentu hadis ini ya dengan apa yang digambarkan oleh Nabi SAW yang kita sulit untuk membayangkannya karena ini masalah yang gaib ya, dan bagaimana keadaan sebenarnya itu di akhirat kelak. Ini menjelaskan atau mendorong kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Makanya saya sering mengatakan, janganlah seorang tatkala dia telah beramal, dia telah berbuat suatu amal kebaikan dan kelihatannya banyak amalnya, jangan dia terperdaya dengan amal perbuatannya. Jangan dia tertipu dengan amal perbuatannya. Masih sangat banyak hamba-hamba Allah yang lebih mulia darinya, yang lebih banyak amal kebaikannya. Ya, disebutkan tentang Rabi'ah bin Ka'ab, ya seorang sahabat Nabi alaihissalam yang dia membantu, ya bahkan tidur depan rumahnya Rasulullah SAW untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an atau Abu Firas, ya mintalah pada aku akan berikan padamu. Jadi yang diminta itu maksud atau yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia minta sesuatu, yakni sebagai balasan dari khidmah yang telah dia berikan kepada Rasulullah SAW. Di antara dia di malam hari ya di depan rumah Rasulullah SAW, dia menyiapkan air wudhu, dia menyiapkan keperluan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW orang yang beliau itu selalu membalas kebaikan para sahabat. Maka beliau bertanya kepada Abu Firas, ya kamu mau apa? Bilang pada aku berikan pada engkau. Maka permintaan dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an, aku meminta ya Rasulullah agar aku bisa hidup atau tinggal bersamamu di surga kelak. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya atau berkata kepada Abu Firas, ya, apakah ada permintaan yang lain? Kata Abu Firas, tidak ya Rasulullah, tidak ada permintaan yang lain kecuali itu. Aku mohon minta pada engkau agar aku bisa bersamamu di akhirat kelak, di surga kelak. Kata Nabi SAW, kalau demikian aku akan lakukan untukmu. Yani akan mohon pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ya bantulah aku dalam mewujudkan apa yang engkau minta itu dengan memperbanyak sujud kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini memperbanyak salat. Selain salat yang wajib, juga salat-salat sunnah. Diriwayatkan tentang beliau ini, ya, mendengar hadis itu atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat, disebutkan tentang kedingnya dan dua lututnya sampai hitam, ya. Saking banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh, ya. Ini sebagai contoh. Ya, maka kita tidak boleh terperdaya dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita amalkan, ya. Kadang-kadang ada manusia baru berbuat sesuatu, Masya Allah, sudah banggakan dirinya. Ya, na'udzubillah. Ini sifat-sifat yang tidak baik. Jangan kita terpengaruh, jangan kita terperdaya, jangan kita tertipu dengan amal yang sedikit yang baru kita lakukan. Arti sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Dan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Nah, kalau seorang selalu merasa amalnya sedikit, amalnya kurang, tidak ada apa-apanya amalnya, ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala dibandingkan dengan nikmat Allah Ta'ala, maka ini akan mendorong dia untuk meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan amal solehnya, ya. Jadi dia tidak tertipu, ya. Kita terkadang mendengar ada sebagian orang, ya, merasa Masya Allah, ya, baru berdakwah sekian tahun sudah merasa paling hebat dalam dakwah, ya, baru melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, sudah merasa Masya Allah paling hebat dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ini na'udzubillah, ini orang-orang yang terperdaya, orang-orang yang tertipu, ya. Na'udzubillah, semoga kita terhindar dari itu semuanya, ya. Semoga terhindar dari itu semuanya, ya. Jadi inti dari hadis ini bahwa hadis ini mendorong kita untuk meningkatkan, ya, amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, agar kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena memang sebagai manusia, ya, tingkatan surganya, tingkatan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan amal-amal perbuatannya. Dan amal perbuatan itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia akan berkualitas tinggi, ya, di sisi Allah apabila amal itu benar-benar diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan karena riya, ya, atau ingin dilihat oleh manusia, kemudian dipuji oleh manusia, bukan untuk sum'ah. Sum'ah itu dia berbuat sesuatu agar didengar oleh manusia, kemudian dipuji dan disanjung oleh manusia, ya. Tapi betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan untuk popularitas, ya, bahwa dia Masya Allah, ya, ini dai yang hebat, ini dai yang luar biasa. Lah, jangan tertipu dan itu semuanya. Jangan terperdaya dengan apa yang kita lakukan, ya. Ya, sehingga kita betul-betul berupaya untuk ikhlas dalam amal-amal ibadah kita. Kemudian amal ibadah itu akan berkualitas dan dia akan bermutu di sisi Allah Ta'ala apabila amal itu dikerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan, dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang yang mengerjakan satu amal yang dianggapnya amal itu ibadah, tetapi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Alaihissalam, atau tidak pernah diperintahkan oleh beliau atau dianjurkan oleh beliau, ya, maka amalnya tertolak. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amal, dianggapnya amal itu amal ibadah, ya, tapi bukan atas perintah kami, kata beliau, maka amalnya tertolak. Walaupun dia khusyuk, sungguh-sungguh, tepat waktu, ya. Tapi yang dilakukan itu adalah bid'ah, yang tidak dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka amal itu tertolak, ya. Meskipun dia yakin bahwa dia diterima, tapi Nabi SAW telah menyebutkan bahwa amalnya tertolak. Kemudian yang ketiga, agar amal kita ini, ya, menjadi amal yang lebih berkualitas, bermutu di sisi Allah Ta'ala, dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya, ya, seorang bersegera di dalam beramal. Tidak menunda-nunda suatu amal kebaikan. Setiap ada kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, dia mengerjakannya, ya. Dia bersegera mengerjakannya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fafirru ilallah." Maka berlarilah kalian kepada Allah, ya, dengan mengerjakan amal-amal kebaikan, amal soleh, dan bertobat dari kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kalian lakukan. Ini adalah firar ilallah, yaitu berlari menuju Allah Ta'ala.
Artinya dengan bersegera, tidak menunda-nunda amal kebaikan itu. Kemudian juga agar amal itu menjadi amal yang mulia, amal yang baik, hendaknya seorang mengerjakan amal itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan setengah-setengah. Orang yang mengerjakan suatu amal ibadah setengah-setengah, ya juga pahalanya, ganjarannya tidak maksimal karena setengah-setengah. Maka harus kita cermati, harus kita introspeksi diri tentang amal-amal ibadah yang kita kerjakan, ya, agar benar-benar ya amal kita ya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan ganjaran, balasan di sisi Allah yang berlipat ganda. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada para Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, rijalun amanu billahi wa saddaqu al-mursalin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka membenarkan para Rasul. Mereka beriman kepada para Rasul. Mereka mendapatkan ya tingkatan-tingkatan yang tinggi, derajat-derajat yang tinggi di surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tetap berharap, kita tidak boleh pesimis. Seorang mukmin harus optimis dan dia mohon pada Allah Azza wa Jalla dan melakukan sebab-sebab. Ya, semoga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, ya, dengan anugerahnya, ya, bukan karena amal kita. Ya, bukan karena amal kita, tetapi semua itu karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laqabu qausin fil jannati khairun mimma tatlu alaihi syamsu aw taghrub. Bahwa ya satu tempat yang dekat, yang sempit di surga itu lebih baik daripada di dunia ini. Yang di sini ada terbit matahari atau terbenam matahari. Nah, ini menunjukkan keutamaan yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga satu tempat yang hanya sedikit sempit di surga jauh lebih baik daripada ya dunia dan seisinya ini. Ya, yang di dunia ini ada matahari terbenam dan matahari terbit. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus hadis ini menjelaskan kepada kita tentang nikmat Allah Azza wa Jalla yang demikian agungnya, ya, demikian besarnya di dalam surga bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, serta menjelaskan kepada kita tentang betapa hinanya dunia ini dibandingkan dengan akhirat, dibandingkan dengan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang beramal soleh. Ya, demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita tentang nikmat surga atau nikmat Allah bagi ahli jannah, bagi orang-orang yang ada di surga, ja'alallahu minhum birahmatihi wa fadlihi wa karamihi, bahwa nikmat ibadah yang ada di sana itu ya itu tidak akan terputus, terus menerus diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika mereka di dunia ini. Kemudian hadis yang berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati suqan ya'tunaha, di surga itu ada pasar, ya, yang mereka mendatanginya, ya. Yang dimaksud dengan pasar di sini, ya, yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis ini adalah tempat berkumpulnya manusia, ya, tempat pertemuan, tempat berkumpulnya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka ketika ya bertemu di pasar misalnya, ya. Yang ini yang dimaksud dengan pasar dalam hadis ini. Ya, inna fil jannati suqan ya'tunaha, bahwa ya'tunaha kulla jumu'atin, bahwasanya di surga itu ada semacam tempat untuk pertemuan,
ya, yang mereka selalu mendatanginya setiap Jumat, ya. Artinya waktu-waktu tertentu yang ada di surga. Fatahubbu rihu asy-syamal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Maka angin, ya, dari utara disebutkan itu berhembus, ya. Kemudian angin itu dia mengenai, ya, orang-orang tersebut, ya, menerpa, ya, orang-orang yang berkumpul tersebut pada wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan. Maka mereka bertambah keindahan wajah mereka, ya, kebagusan pakaian mereka itu bertambah dengan hembusan angin tersebut, ya. Fayarji'una ila ahlihim, kemudian mereka kembali kepada keluarga mereka, ya, kepada tempat-tempat mereka di surga. Waqad izdadu husnan wa jamalan. Ternyata mereka telah bertambah keindahan mereka, kebagusan mereka, ya. Jadi wajah mereka, pakaian mereka bertambah indah. Fa yaqulu lahum ahluhum, maka keluarga mereka itu yakni istri mereka yang ada di surga itu mengatakan pada mereka, wallahi laqad izdadtum husnan wa jamalan. Demi Allah, kalian kok semakin bertambah indah dan bertambah bagus. Fayaqulun, maka mereka menjawab, wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Demikian pula kalian, ya, telah bertambah pada kalian keindahan dan kebagusan, ya. Yang setelah mereka kembali dari tempat pertemuan itu, mereka kembali dan melihat keluarga mereka ternyata juga sudah bertambah keindahan dan kebagusan mereka. Ini tentang apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dan hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Juga riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini, ya, memberikan gambaran kepada kita, ya, di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang atau penghuni surga, ya, yang ja'alanallahu minhum birahmatihi, tentang orang penghuni surga, bahwa mereka itu senantiasa bertambah keindahan dan kebagusan mereka, ya, terus bertambah, ya. Kalau kita hidup di dunia ini, semakin bertambah umur, ya, semakin tua, ya, beruban, ya, semakin keriput, semakin lemah, ya, itu manusiawi di dunia ini, ya. Tetapi kalau di akhirat kelak tidak. Makin lama mereka tinggal di surga, ya, maka semakin bertambah keindahan dan kebagusan wajah dan pakaian-pakaian mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati la yatara'awna al-ghurafa fil jannati kama tatara'awna al-kawkab fis sama. Sesungguhnya, ya, bahwa penduduk surga mereka itu bisa melihat, ya, kamar-kamar itu atau istana-istana yang ada di surga itu sebagaimana mereka melihat bintang-bintang di langit. Ini tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya yang kita baca sebelumnya. Ya, jadi hadis ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian juga dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ini hadis yang berikutnya, syahidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majlisan. Pernah aku hadir, ya, bersama Nabi SAW di satu majelis, ya. Wasafa fihi al-jannata hatta intaha. An-Nabi SAW menggambarkan, ya, mensifati surga itu, ya, tentu secara terperinci sampai beliau selesai. Mensifati, menggambarkan tentang surga Allah SWT. Tsumma qala fi akhiri hadithihi. Kemudian beliau SAW, ya, mengatakan pada akhir dari hadis beliau, ya, kata beliau SAW, fi
fiha ma la ainun ra'at. Di surga itu ada ya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah ya terbesit dalam atau terbayang dalam hati seorang manusia. Ya. Ini, jadi surga selain yang beliau ceritakan itu, masih ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan. Karena hal-hal itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak seorang hamba, dalam hati seorang manusia. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, sampai pada fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada jiwa yang mengetahui, tidak ada seorang pun mengetahui apa yang Allah sembunyikan, yang Allah simpan bagi mereka, Allah siapkan untuk mereka, ya, dari hal-hal yang menyejukkan pandangan di surga kelak. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dulu mereka berupaya untuk selalu ada dan hadir di majelis ilmu Rasulullah SAW. Ya, karena beliaulah ya sumber ilmu itu. Beliau mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Jibril atau tanpa perantaraan Jibril. Ya, maka para sahabat yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, setiap ada kesempatan bagi mereka untuk hadir di majelis Nabi SAW, maka mereka datang ke majelis beliau untuk mendapatkan ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, ya, yang dijelaskan, dan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi hal-hal yang ya baik yang hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan umat atau kehidupan kaum mukminin. Ya, maka ini Sahal bin Sa'ad pernah hadir di satu majelis bersama Rasulullah SAW, dan beliau ketika itu sedang menggambarkan tentang surga Allah Subhanahu wa taala, ya, kenikmatan surga yang ada di surga. Namun pada akhirnya beliau mengatakan, ya, dalam surga ada lagi hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang hamba atau hati manusia. Nah, ini menjelaskan kepada kita juga tentang nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, ya, yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mereka mati di atas iman dan Islam, mereka mati di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka akan mendapatkan, ya, hal-hal yang luar biasa, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita istiqomah, ya, di atas jalan yang hak sampai akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini, ya, dan semoga juga mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap dan berdoa dan memohon pada Allah Azza wa Jalla, ya, Dialah zat yang maha mendengar dan menjawab atau memperkenankan doa para hamba-hambanya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, apabila penghuni surga semuanya sudah masuk ke surga, yunadi munadin, maka ada yang menyeru, ya, ada yang menyeru, ya, inna lakum an tahyau fala tamutu abadan, sesungguhnya kalian silahkan hidup, ya, di surga ini, maka kalian pun tidak akan menemui kematian selamanya, ya. Wa inna lakum an tasihhu, dan sungguhnya kalian akan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan sehat. Fala tasqamu abadan, dan kalian tidak akan sakit selamanya.
Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abadan. Dan sungguhnya kalian pasti atau kalian akan senantiasa tetap menjadi muda dan tidak akan menua ya selamanya. Wa inna lakum antan'amu fala tayasu abadan. Dan sesungguhnya kalian akan terus ya bagi kalian untuk menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan yakni di surga tersebut, dan kalian tidak akan putus asa selama-lamanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini juga hal-hal yang ya gaib yang kita wajib beriman bahwa penduduk surga itu ya ja'alanallahu minhum birahmatihi wa fadlihi wa karamihi. Bahwa mereka penduduk surga itu adalah orang-orang yang hidup selama-lamanya. Ya, tidak ada mati bagi mereka. Ya. Jadi mereka tidak mati dan mereka hidup kekal di surga itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena mereka sendiri, tidak. Ya. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala kekal. Ya. Allah tidak akan mati secara mutlak. Ya. Adapun ya hamba-hambanya ahli surga, mereka kekal di surga karena dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Karena kehendak Allah Ta'ala untuk mengekalkan mereka. Sehingga mereka hidup selama-lamanya di surga. Ya, itu perbedaannya. Ya. Jadi jangan dikira surga itu tidak kekal. Surga itu kekal. Tapi kekalnya surga ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kekalnya Allah itu mutlak. Ya, kekekalan Allah taala itu mutlak. Dia zat yang hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Sedangkan kekekalan mereka ahli surga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap tidak sama antara kekalnya Allah dan kekalnya hamba-hamba Allah yang ada di surga. Ya, jangan kita salah kaprah dalam memahami ini. Ya. Jadi mereka kekal dalam surga, hidup selamanya, dan mereka tidak akan mati. Kemudian mereka juga penduduk surga itu adalah orang-orang yang senantiasa sehat walafiat. Ya. Makanannya surga, dari makanan yang ada di surga. Dan bagaimana bisa membawakan penyakit? Ya. Jadi mereka di antara kesempurnaan nikmat Allah pada mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa sehat, ya, walafiat dan tidak akan tertimpa penyakit. Kemudian juga mereka di antara sifat penduduk surga itu mereka senantiasa orang-orang yang selalu muda, ya, tidak akan tua, bahkan pikun, tidak mungkin, ya, tua saja tidak, apalagi pikun, ya. Jadi mereka satu umur, ibaratnya demikian, ya, sama semua mereka penduduk surga itu, ya, dan tetap sebagai orang-orang yang muda seterusnya, dan mereka tidak akan mengalami ketuaan, ya. Maka tidak ada lansia di surga nanti itu, ya. Tidak ada lansia di surga. Semuanya muda. Kemudian juga mereka diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala dan mereka diberi kebebasan untuk menikmati semua yang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Hadis yang berikutnya. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna maq'adi ahadikum minal jannati an yaqula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaqul lahu hal tamannait fayaqul na'am fayaqulu lahu fa inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ahu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling rendah kedudukannya, ya, di antara kamu sekalian di surga, ya, itu akan dikatakan kepadanya, ya, pada orang yang paling rendah dalam kedudukan di surga ini, dikatakan padanya, tamanna, berangan-anganlah kamu,
Jadi bayangkan sesuatu hal yang indah, yang akan minta pada Allah Ta'ala. Fayatamanna. Maka orang itu yang terendah tadi ini dari penduduk surga, mereka berangan-angan. Ya, mereka berangan-angan. Fayaqullahu, kemudian dikatakan kepada orang itu yang paling rendah kedudukannya di surga, hal tamannaita, apakah suka kamu bayang-bayangkan, ya, berangan-angan, ya. Jadi angan-angan, silakan berangan-angan. Ya. Apakah kamu sudah berangan-angan? Fayaqul na'am. Maka orang itu mengatakan iya, aku sudah berangan-angan. Ya, tentu yang diangan-angankannya adalah yang lebih indah, yang lebih bagus. Ya. Kata orang itu iya. Fayaqul lahu, maka dikatakan pada orang ini, fa inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya bagimu apa yang telah kamu angan-angankan itu dan semisalnya serupa dengan itu. Jadi 2 kali lipat. Jadi apa yang dia angan-angankan. Subhanallah. Ya. Tetap rahmat Allah Azza wa Jalla bagi hamba-hambanya yang di surga. Ya Allah, kita berharap, ya, hanya memohon pada Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, karunia-Nya, agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan, ya, nikmat-nikmat Allah yang Allah siapkan untuk mereka. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah azza wa jalla, ya, akan berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik, maka mereka menjawab panggilan Allah dan mengatakan, kami menjawab panggilanmu wahai Rabb kami, dan kami senantiasa taat pada Engkau wahai Rabb kami. Wal khairu fi yadaika, dan semua kebaikan berada berada pada kedua tanganmu ya Allah. Fayaqul hal raditum, maka Allah bertanya kepada penduduk surga, apakah kalian telah ridho, yakni dengan apa yang aku berikan pada kalian dan berbagai nikmat yang aku berikan pada kalian, apakah kalian telah ridho? Hal raditum? Fayaqulun, maka mereka berkata, wa ma lana la nardo. Kata mereka, wa ma lana la nardo ya Rabbana. Bagaimana kami tidak ridho wahai Rabb kami? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Karena sungguhnya Engkau telah memberikan, ya, kepada kami apa yang tidak pernah Engkau berikan pada seorang pun dari hamba-hambamu. Ya. Fayaqul, maka Allah berkata lagi kepada penduduk surga, ala utikum afdala min dhalika, maukah kalian aku berikan pada kalian yang lebih afdal, yang lebih utama dari apa yang sudah aku berikan pada kalian. Ya. Fayaqulun wa ayyu syai'in afdalu min dhalik, yani ya Allah, apalagi yang lebih afdal dari anugerah pemberianmu di surga ini untuk kami, apa yang lebih afdal dari itu? Fayaqul, maka Allah Azza wa Jalla berkata, ya, kepada mereka penduduk surga itu, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan bagi kamu sekalian akan ridhoku, fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, maka aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya dan betapa rahmat Allah pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mereka telah diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah di surga yang tidak pernah Allah berikan pada siapapun. Ya, namun demikian Allah masih akan berikan sesuatu pada mereka sehingga mereka terkejut, mereka terheran, kok masih ada lagi? Ya, apalagi yang lebih afdal dari itu ya Allah? Ya, bukankah Engkau telah memberikan pada kami segala-galanya dari berbagai nikmat yang Engkau berikan pada kami di surga ini? Ya, apa ada lagi yang lain? Ternyata ada, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ridho
Allah Subhanahu wa taala, maka Allah halalkan ridhonya kepada mereka dan Allah tidak akan murka pada mereka selamanya. Ya, ja'alallahu minhum. Ya, ini menunjukkan betapa agungnya ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada penduduk surga, yaitu nikmat yang teragung adalah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya kita selalu berdoa, mohon pada Allah Ta'ala ya, agar Allah meridhoi kita. Ya, kita mohon, kita berdoa, minta pada Allah agar kita diberikan keridhoannya. Karena ridho Allah adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, kepada penduduk surga. Kemudian, ya, hadis yang berikutnya. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika kami sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamari lailatal badri, maka kemudian beliau melihat ya bulan purnama di malam purnama. Ya, di malam 15 malam. Pertengahan pasti puncak-puncaknya bulan purnama. Waqal, dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat ya Rabb kalian. Kalian wahai orang mukminun, kalian akan melihat Rabb kalian iyanan dengan mata telanjang. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat ya bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan ini salah satu kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang mengikuti para salaf saleh, yang mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti Al-Quranul Karim. Mau mereka beriman, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah anugerahkan kita termasuk orang-orang yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mengingkari karena dunia tidak sama dengan akhirat. Ya, kalau di dunia Allah mengatakan kepada Musa alaihissalam, engkau tidak akan bisa melihat aku karena itu di dunia. Tapi lihatlah engkau pada gunung itu. Kemudian Allah tampakkan dirinya pada gunung itu dan hancur lebur gunung itu. Kemudian Musa ya alaihissalam terjatuh pingsan. Itu di dunia, ya, lain dengan di akhirat. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, yang diimani sampai kapanpun oleh orang-orang yang mengikuti para salaf. Dan Allah Maha Kuasa, ya, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita jangan mengukur ya sesuatu dengan akal kita, ya. Karena ada hal-hal yang tidak mungkin terjangkau oleh akal. Tapi kita dalam hal ini beriman pada apa yang difirmankan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika hadis itu adalah hadis yang sahih. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka orang-orang yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala berimanlah kepada hadis ini. Ya, agar dia betul-betul diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan dibayangkan dengan akal. Akal tidak mungkin sampai kepada apa yang digambarkan, dibayangkan. Ya, dan hadis ini menjelaskan pada kita, ya, bukan berarti ya karena di sini sebutkan sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Ya, ini bukan berarti ya Allah itu ibarat bulan purnama, tidak, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah melihatnya itu tidak berdesak-desaan, ya, tidak berdesak-desaan. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akidah, masalah keyakinan, ya, dan ini berdasarkan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wujuh yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin pada itu berseri-seri, bertambah keindahannya karena mereka melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah ini harus kita yakini dan semoga Allah matikan kita di atas akidah ini, ya. Di atas akidah bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di surga kelak, dan itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin.
Hadis yang berikutnya. An Suhaib radhiyallahu anhu qala, dari Suhaib radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga telah masuk surga, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian sesuatu aku tambahkan pada kalian, yakni dari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada mereka. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, ya, penduduk surga itu mengatakan, alam tubayyid wujuhana, yakni ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami berseri-seri, wajah yang putih berseri-seri? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari api neraka? Fayakshiful hijab, maka ketika itu dibukalah tabir, ya, yang menghalangi antara mereka kaum mukminin dan Allah Subhanahu wa taala. Dibukalah tabir itu. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim, maka tidak ada nikmat yang mereka, tidak ada sesuatu pun yang mereka diberi, yang penduduk surga diberikan lebih mereka cintai, lebih mereka sukai daripada melihat wajah Tuhan mereka, wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini juga adalah sebagai, atau tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya, yaitu kewajiban kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini kashful hijab an ahlil jannah. Yang dimaksud dengan membuka tabir, ya, yang bagi orang penduduk surga, kemudian mereka melihat Allah Ta'ala, ini adalah nikmat yang Allah berikan pada penduduk surga. Adapun orang kafir tidak, ya. Famahrumuna minha, mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, ya, mereka akan terhalang dari melihat wajah atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan kaum mukminin, ya, ketika diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang terbesar ini, ya, yang diberikan pada mereka orang-orang, para wali-wali Allah, yaitu kaum mukminin yang cinta pada Allah, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini satu anugerah yang besar, dan ini adalah hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ya. Ini juga tentu adalah harapan, ya, dan menunjukkan kecerdasan, ya, dan pandangan yang jauh dari An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sehingga beliau menutup kitab Riyadhus Shalihin dengan hadis ini, ya, sebagai, ya, rojaan, harapan beliau, doa beliau, ya, agar beliau dan orang-orang yang membaca kitab ini, ya, mereka termasuk orang-orang yang beriman, yang dapat melihat wajah Allah di hari kiamat kelak, ya. Maka ini satu penutupan yang indah, ya, yang dilakukan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-9 dan ayat 10 sebagai penutup dari kajian ini, ya, dan setelah ini insyaallah sesi pertanyaan tanya jawab. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, ya, mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dengan iman yang ada pada mereka. Mereka akan digiring, dibawa kepada surga Allah. Tajri min tahtimul anhar, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai, ya, fi jannatin na'im, dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Da'wahum fiha, ya, panggilan-panggilan mereka, ya, doa, pembicaraan mereka ketika di surga, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, mereka senantiasa bertasbih mensucikan Allah Ta'ala. Ya, kemudian tahiyat mereka, ucapan-ucapan mereka adalah salam.
Wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir dari dakwah mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan demikian ya pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ya selama sekian tahun di TV Roja dan Radio Roja selesai, dan semoga pada kesempatan yang akan datang kita pindah kepada kitab yang lainnya. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Ya, dan demikian berakhirlah ya kajian kitab Riyadhus Shalihin ya min kalami Sayyidil Mursalin wa karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Semoga Allah kumpulkan kita semuanya ya penulis buku ini dan juga ulama-ulama yang menjelaskan tentang kitab ini, semoga dan kita yang membaca dan kita yang mendengar, menyimak dengan seksama dari kitab ini, semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ya, dan rahmat Allah dan karunia Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan, dan masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk sesi berikutnya. Demikian kami kembalikan kepada pembawa acara. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan saat di kesempatan pagi hari ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelesaikan kitab ini di hari ini. Tentunya selain telah menyelesaikan kitab yang telah kita simak bersama ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita simak bersama dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, dan kami informasikan ini layanan telepon lokal yang Anda bisa hubungi secara langsung. Jadi bagi Anda yang menghubungi oleh call WA, mohon maaf kami tidak bisa mengangkatnya. Dan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui tulisan, Anda bisa kirimkan di chat WA. Tapi kata Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan buka interaktif ini, dan kepada Anda yang telah terhubung kami persilakan. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Yudit di Sarangan, Pak. Ibu Yudit di Sarangan. Di Sarangan. Ah ya, baik, silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, Abi pada mau ini menanyakan ini ke Pak Ustadz. Kan bulan dakwah ya Pak Ustadz ya. Dan bulan dakwah sekarang tanggal 15. Kebetulan tuh saya tuh lagi puasa Daud. Apakah gitu saya boleh berpuasa juga bulan pertengahan bulan gitu, dan bersama-sama dengan puasa Daud itu nggak apa-apa Pak Ustadz? Cukup Ibu saja? Ya, gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, kepada Ibu yang bertanya, jika seorang itu terbiasa puasa sunnah sejak sebelum pertengahan bulan Sya'ban, pertengahan kedua ya, maka tidak mengapa dia melanjutkan puasanya. Terus lanjutkan puasanya, apalagi puasa Daud. Ya, sampai menjelang Ramadan. Silakan lanjutkan Bu, tidak mengapa. Ya, yang dimakruhkan itu adalah seorang yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelumnya, ya, entah itu puasa sunnah Senin Kemis, atau puasa sunnah Daud, ya, puasa Daud. Ya. Kemudian setelah pertengahan Sya'ban, ya, dia mulai berpuasa. Ini yang dimakruhkan. Adapun seorang yang terbiasa puasa sebelumnya, maka dia silakan lanjutkan ya sampai mendekati bulan Ramadan. Itu jawaban kami, wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita berikan kesempatan kepada yang lain yang telah terhubung di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Herman Pak di Bogor Pak. Pak Herman di Bogor. Silakan Pak Herman. Ya, mau nanya Pak ini tentang sholat jamaah. Sedang safar gitu. Anak kan seorang driver nih Ustaz. Kadang untuk mengejar waktu pas kayak zuhur dengan asar itu kadang suka mepet. Bagaimana cara melakukan jamaahnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Baik. Cukup Pak Herman ya. Terima kasih banyak. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, tentang apa yang ditanyakan oleh beliau, ya, kita tetap menjadikan ukuran, ya, apakah ketika Bapak ini sebagai seorang driver itu di dalam kota atau sampai keluar kota, ya. Kalau misalnya Bapak mengantar seorang sampai keluar kota dan pada jarak misalnya ya dibolehkannya atau jarak safar, maka silahkan jamak dan qashar. Tetapi kalau tidak keluar kota dan itu driver hanya antar ini di dalam kota, maka usahakan agar sholat tetap pada waktunya. Ya, sholat tetap pada waktunya. Diusahakan demikian. Ya, usahakan semaksimal mungkin. Ya, agar tetap sholat pada waktunya. Ya, karena kita tidak mau menggampangkan ya seorang untuk ya menjamakkan sholatnya. Kecuali dalam keadaan darurat betul. Ya, maka dalam kondisi darurat silakan. Ya jamak zuhur dan asar. Ya, jamak zuhur dan asar. Misalnya di kota sudah mepet waktunya dan tidak mungkin dia untuk untuk menunda. Ya, maka wallahu a'lam ya dia itu sesekali dibolehkan dia menjamak. Tetapi selama masih ada waktu kesempatan untuk dia sholat pada waktunya di sela-sela menunggu misalnya penumpang atau kadang-kadang bisa juga seorang driver misalnya dia punya sikap yang jelas ya ketika misalnya jam sholat dan dia belum sholat, dia sementara membawa penumpang itu dia mengatakan maaf Pak, kebetulan ada masjid misalnya kita jalan yang dia lewati, dia minta izin pada penumpang itu untuk dia sebentar mau sholat. Insya Allah mereka mau. Ya. Cuma kadang-kadang kita ini yang perasaan. Padahal terkadang orang itu lebih senang. Ya kalau misalnya drivernya Masya Allah, orang yang sholat pada waktunya, ya itu akan jadi menyemangati orang yang naik di kendaraan kita. Jadi tidak usah malu, tidak usah perasaan. Jika memang sampai saatnya sholat, sholatlah. Ya. Kalau perlu harus berhenti sejenak, silakan berhenti sejenak. Dan ini adalah contoh bagi mereka juga, bagi penumpang itu. Nah, apabila demikian insya Allah lebih berkah ya mata pencaharian Bapak yang bertanya ya lebih ada keberkatan karena selalu mengingat Allah di saat jam sholat kita sholat dan itu juga memberikan pelajaran kepada penumpang kecuali darurat tadi itu orang yang tergesa-gesa dan tidak mungkin untuk kita berhenti untuk sholat itu lain cerita ya lain halnya lain kondisinya ya wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan Pak Herman yang ditanyakan dan kita akan beralih pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya keluar bekerja dari lembaga ribawi dan kemudian saya membuka usaha melalui dana BPJS Tenaga Kerja selama saya bekerja di tempat ribawi tersebut. Lalu apakah hukumnya saat membuka usaha dari uang BPJS Tenaga Kerja yang sebelumnya saya bekerja di lembaga ribawi? Ditambah juga memang saya tidak memiliki dana modal yang lain dari dana BPJS tersebut Ustaz. Mohon sampaikan pencerahan dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik, apabila dana yang Anda jadikan modal itu adalah dari hasil pekerjaan, artinya jasa yang diberikan kepada penanya, dan itu adalah merupakan pekerjaan, artinya dia memang diberikan gaji,
ya, maka itu artinya dari hasil pekerjaannya, ya. Kan tidak murni juga dalam masalah ini adalah harus ada penjelasan ya, dari para ulama tentang masalah ini, ya. Jadi tidak dengan gampang kita memvonis pokoknya 100% riba, ini sekian persen riba, ya juga tidak demikian. Tapi itu misalnya dari hasil pekerjaan seorang, dari jerih payahnya, dan dia ahli dalam bidangnya, ya, kemudian dia kumpulkan ya dari penghasilannya, kemudian dijadikan modal, maka insya Allah tidak mengapa, ya, insya Allah tidak mengapa dia berusaha, ya, kecuali kalau memang itu hasil dari ribanya, ya, yang dia dapat, ya, itu sebaiknya dia tidak menggunakan sebagai modal, ya. Wallahu taala a'lam. Bisa ditanyakan juga kepada yang lainnya, ya, pada ustadz-ustadz yang memang bidang mereka dalam bidang ini, ya, bisa tanyakan pada mereka. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543. Kami informasikan kepada Anda ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, jika Anda ingin bertanya melalui telepon, kami tidak bisa mengangkat jika Anda menelepon kami melalui call WA. Anda hanya bisa menelepon melalui telepon lokal. Baik, kami angkat. Untuk Anda yang bertanya, kami persilahkan yang sudah terhubung. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dengan siapa dan berada di mana? Dari Pak Hadi di Jakarta. Pak Hadi di Jakarta. Silakan Pak Hadi. Saya mau tanya Ustaz. Hanya satu pertanyaan. Baik, Pak. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan puasa ini, Ustaz, agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya, dan cukup Pak ya. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan dari Bapak Hadi, ya, Pak Hadi di Jakarta, tentang bagaimana persiapan seorang muslim ya dalam menghadapi bulan Ramadan. Tentu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh setiap orang yang beriman, setiap orang yang dia ingin meningkatkan amal ibadahnya dan ingin mendapatkan kesempatan yang baik ya untuk meningkatkan amal-amal kebajikannya. Maka salah satu bulan yang menjadi bulan yang dirindukan oleh setiap orang mukmin adalah bulan Ramadan. Ya. Lalu bagaimana persiapan kita tentang ketika menghadapi bulan Ramadan? Ya, tentu yang pertama adalah kesiapan yang paling awal adalah kita siapkan hati kita ini. Ya. Siapkan hati kita ini dengan niat-niat yang ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sumber dari kebaikan itu hati. Sumber keburukan pun hati. Kalau hati kita ini kita jaga, kita pelihara, kita niatkan, kita bertekad bulat ya untuk bersemangat dalam beribadah di bulan Ramadan, maka ini adalah persiapan yang sangat yang menjadi modal bagi semua persiapan yang lainnya. Ya, adapun persiapan tentang buka puasa, hal-hal materi itu nomor sekian. Ya. Tapi yang terpenting bagaimana kita siapkan hati kita. Ya, harus kita tanamkan dalam diri kita ya kecintaan kita pada bulan Ramadan. Ya. Kecintaan kita kepada ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya, khususnya di bulan Ramadan. Ya, kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Kita siapkan hati itu. Ya. Karena kalau hati itu rindu, hati itu siap ya menyambut Ramadan, maka dia akan bergembira. Ya. Sama halnya kita misalnya kedatangan tamu ya. Yang kita ini cinta pada orang ini baik pada kita. Ya, orang ini berjasa kepada kita. Tentu kita akan menyambut dengan penuh keikhlasan. Ya, kita akan gembira, kita akan tampakkan wajah kita yang cerah, yang berseri-seri ketika bertemu dengan tamu tersebut. Kita siapkan apa yang bisa kita siapkan untuk melayani tamu itu. Ya, maka ini gambaran umum ya bagi dalam hal kita menyambut orang yang berbentuk fisik. Nah, sekarang yang kita sambut ini dia tidak berbentuk fisik. Ya. Tapi dia adalah sudah disebutkan. Ya. Maka kita siapkan hati kita, niat kita, keikhlasan kita, iman kita pada Allah Ta'ala. Ya.
Dan juga yang kedua, jangan lupa ya, terus berdoa, memohon kepada Allah agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Kemudian kalau sudah sampai bulan Ramadan, apa yang kita mohon? Dari dalam paket doa kita sebelum Ramadan, agar Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, ya, di dalam melaksanakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Dan itu harus diawali atau dimulai dari awal malam bulan Ramadan. Jangan menunda-nunda. Ya, sekarang misalnya ada orang berniat, ya, aku insya Allah Ramadan akan datang ingin menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ya, saya tidak mengambil yang terlalu muluk. Ya, dia misalnya berniat akan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Nah, ketika dia berniat demikian, maka otomatis ya, kalau 1 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan berarti paling tidak ya 1 hari baca 1 juz. Kecuali kalau Ramadannya 29, ya mungkin 1 juz lebih, dikit. Nah, ketika seorang telah berniat bahwa dia akan menghatamkan Al-Quranul Karim ya pada bulan Ramadan 1 kali, maka awal malam pertama Ramadan, awalilah, harus mulai start ngaji. Jangan menunda dari besok pagi ya. Karena nanti akan ada lagi penundaan. Ini kan baru pertama, aku bisa mengejar nanti besok hari kedua. Sekalian 2 juz, jangan. Ya. Tapi dari hari pertama, mulailah. Ya. Ini juga salah satu hal yang bisa memberikan pengaruh dalam amal kita. Ada amal-amal ibadah kita. Ketika seorang menunda-nunda, ya, berangan-angan nanti saja, itulah yang akan menggagalkan apa yang telah kita niat. Ya. Jadi poin kedua tadi adalah kita mohon pada Allah Ta'ala, berdoa agar Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, ya, untuk kekuatan untuk bisa beribadah di bulan, untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang sudah saya sebutkan tadi adalah ya, begitu datangnya bulan Ramadan, apa yang kita rencanakan, lakukan. Mulai awal Ramadan. Jangan menunda. Ya, jangan menunda. Kemudian yang keempat, ya, agar kita bisa maksimal dalam beribadah pada Allah Ta'ala, harus selalu menjaga hati kita. Ini niat-niat kita ketika menjalankan ibadah kita. Agar betul-betul kita jaga keikhlasannya. Ketika sholat berjamaah, ketika sholat tarawih, ketika baca Al-Quran, ketika mengeluarkan zakat, ketika bersedekah, ketika memberikan makan pada orang yang berbuka puasa, harus tetap jaga hati kita, iman, keikhlasan kita, niat-niat kita. Harus tetap terpelihara. Ya. Begitu ada godaan, gangguan, seakan-akan menyuruh kita ria, harus dilawan. Ya. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yaitu hendaknya seorang itu dia berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Apalagi di bulan Ramadan. Yang mengajak kita untuk ngaji, mengajak kita sholat berjamaah, mengingatkan kita di saat kita lalai, mengingatkan kita mungkin di saat kita terkadang namanya manusia, mungkin dia riba, bicara orang, ya. Saya ada teman kita ingatkan, Pak, ini lagi Ramadan, Pak. Ya. Ingat, ya, ini di bulan Ramadan. Maka kita kalau diingatkan, kita terima. Ya. Jadi teman yang baik itu juga ikut berpengaruh dan sangat berpengaruh dalam ibadah kita. Ya. Nah, ini diantara hal-hal yang menjadi persiapan sebelum dan nanti ketika di Ramadan. Harus tetap semangat. Jangan sampai kendor di akhir-akhir malah kendor, jangan. Tetap harus bersemangat. Ya. Itu mungkin dari kami, wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustadz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustadz, dan pertanyaan dari Pak Hadi menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, dan juga tentunya kita akan meminta kepada Ustadz menyampaikan ikhtitam sebagai penutup dari kajian kitab Riyadhus Shalihin yang sudah berakhir pula di hari ini. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah,
pembahasan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin telah selesai. Dan kitab ini tentunya kita berharap agar tetap ada di rumah setiap orang muslim. Karena kitab ini Masya Allah, kitab yang bagus. Bahkan dianjurkan oleh para ulama. Karena dia mencakup banyak hal. Ya, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang mencakup dalam semua aspek kehidupan. Ya, baik dari keimanan, keikhlasan, ya, dan ibadah-ibadah, adab-adab, dan yang lainnya. Maka sudah seyogyanya setiap orang muslim memiliki kitab ini di rumahnya, kemudian tetap berusaha untuk selalu membaca. Ya, jadi jangan kemudian dengan selesainya kajian ini selesai, ya, tutup buku, tidak. Ya, kita tetap berupaya untuk bisa terus membaca kitab yang bermanfaat ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, agar kita selalu dan terus menuntut ilmu. Ya, hidup ini adalah kesempatan untuk kita berbuat sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Ya, jadi terus kita menuntut ilmu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian menjelang bulan Ramadan ini, maka kita hendaknya kita tanamkan dalam diri kita, tua atau muda, ini adalah Ramadan terakhir bagi aku. Sehingga nanti ada upaya untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ya, jadi intinya bahwa terus menuntut ilmu, terus bersemangat dalam menuntut ilmu, ya, jangan kendor, jangan lemah, jangan lalai, ya. Kemudian ilmu yang kita miliki, kita berupaya untuk mengamalkannya. Ya, walaupun sedikit demi sedikit, upayakan untuk ilmu itu diamalkan. Ya. Kemudian selama kajian ini yang mungkin ada kesalahan, kekeliruan yang kami sampaikan, maka saya pribadi mohon maaf, ya, dan saya tetap kembali kepada kebenaran. Ya, jika kita berbuat salah sebagai seorang beriman harus, ya, dengan legowo istilahnya atau dengan lapang dada, ya, kembali kepada kebenaran. Ya. Orang yang pengku dengan, ya, kesalahannya dan dia tetap dalam kesalahan, ini adalah satu hal yang keliru dan salah. Dan tidak boleh dijadikan contoh. Ya. Seorang bersalah harus mengakui kesalahannya. Ya. Tidak boleh malu, gengsi. Ya. Aku ini ustadz, masa aku kok salah? Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat-sifat yang jelek. Ya. Sifat-sifat yang buruk. Ya. Dan menunjukkan keangkuhan seseorang ketika dia tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, jadi kita tetap mengakui kesalahan apabila salah dan keliru. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah memaafkan, ya, dan semoga kita senantiasa dibimbing kepada jalan yang benar, istiqomah sampai akhir dari kehidupan kita, meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, di atas manhaj para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Ya, ini yang kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajmain. Dan kami haturkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang telah membantu, ya, terselenggarakannya kajian ini. Semoga menjadi amal jariah bagi semuanya. Aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LC MAhi Hafizullahu Ta'ala atas waktu yang telah diberikan selama sekian tahun ini dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin, sehingga pada hari ini kajian telah kita selesaikan dengan lancar dan juga berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga beliau di sana dan meluaskan keilmuan beliau sehingga pada pertemuan berikutnya atau dalam majelis-majelis lainnya bersama beliau kita akan mendapatkan faedah yang lebih banyak lagi insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami semuanya, baik rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan rekan-rekan kami di studio Al-Iman Center, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini sehingga kajian dapat kita selesaikan hingga tuntas. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan juga untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum yang mengikuti kajian dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di kajian ini.
Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Nantikan kembali insyaallah pada hari Selasa yang datang, Selasa berikutnya, untuk kita simak kajian dari kitab lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk dapat menyimak kajian berikutnya. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika masih terdapat kealfaan dalam diri kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya untuk kami semuanya. Untuk Anda semuanya tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahannya di hari ini hingga menjelang malam nanti. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.